terkalahkan di Piala Dunia U17. Apresiasi setinggi-tingginya dari seluruh rakyat Indonesia terhadap Coach Bima Sakti yang sementara ini membawa Garuda Muda masih berpeluang untuk masuk ke babak berikutnya. Meraih hasil imbang di dua laga kontra Ekuador dan Panama, Arhan Kakak dan kawan-kawan harus berjuang hidup mati hingga laga terakhir melawan Maroko. Lalu bagaimana hitung-hitungannya supaya timnas Indonesia nantinya bisa lolos ke babak berikutnya? Timnas Indonesia kini sedang berada di peringkat 3 klasemen sementara grup A dengan 2 poin. Di bawah Ekuador yang mengemas 4 poin dan Maroko 3 poin. Disusul Panama di juru kunci dengan 1 poin. Melihat tabel sementara tersebut, syarat pertama agar timnas lolos ke 16 besar adalah kemenangan melawan Maroko. Namun itu tidaklah mudah. Bagaimanapun Maroko tetaplah lawan yang berat. Mereka sudah mengalahkan Panama 2-0 meski di laga kedua kalah atas Ekuador. Jika menang atas Maroko dengan skor berapapun, tiket ke-16 besar otomatis didapat pasukan Bima Sakti. Nantinya timnas akan meraih 5 poin. Dengan kondisi tersebut, timnas bisa saja menjadi juara grup apabila Ekuador kalah atas Panama. Sebaliknya, jika Ekuador menang atas Panama, timnas kita akan finish di posisi runner-up. Lalu bagaimana kalau timnas hanya bermain imbang melawan Maroko? Andai ditahan imbang pun, timnas Indonesia U17 masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya. Jika sukses menahan imbang Maroko, Welber Jardim dan kolega akan mengumpulkan 3 poin. Akan tetapi timnas masih harus bergantung pada hasil laga lainnya. Jika Ekuador menang atas Panama, Indonesia akan finish di posisi ketiga. Namun jika ada kejutan, Panama menang atas Ekuador, maka timnas terancam menjadi juru kunci dan tak mampu lolos. Semoga saja itu tidak mungkin. Seandainya sampai harus finish di posisi ketiga, langkah timnas Indonesia ke babak berikutnya akan ditentukan lewat jalur peringkat 3 terbaik. Mengingat di Piala Dunia U17 kali ini selain juara dan runner-up grup, akan ada 4 tim yang akan lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Dari 6 grup yang ada, akan diambil 4 tim terbaik yang dihitung lewat klasemen. Beruntungnya lagi, meskipun nanti kalah menghadapi Maroko, Garuda Muda masih berpeluang melaju ke babak 16 besar. Karena dengan begitu, timnas Indonesia akan tetap berada di posisi ketiga, tapi dengan syarat Ekuador akan mengalahkan Panama. Akan tetapi kondisi seperti itu mungkin sulit untuk menjadikan timnas kita lolos di jalur peringkat 3 terbaik. Pasalnya timnas hanya koleksi 2 poin saja. Sedangkan persaingan di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 kali ini sangatlah ketat. Sampai dengan Selasa 14 November 2023 sebelum laga grup C dan D berlangsung, timnas Indonesia masih berada di urutan kedua klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan koleksi 2 poin. Peringkat pertama masih diduduki Uzbekistan dengan koleksi 3 poin. Di bawah Indonesia masih ada Brazil di peringkat 3 dan Argentina di peringkat 4 dengan masing-masing belum mendapat 1 poin pun dari 1 laga yang sudah dilakoni. 4 posisi teratas peringkat 3 terbaik kini masih dinamis. Tim manapun masih bisa berpeluang meraih tiket lewat jalur ini. Jadi, timnas boleh-boleh saja mengharap lolos lewat jalur ini, akan tetapi yang lebih penting adalah momentum di laga terakhir melawan Maroko. Bagaimanapun, kemenangan akan lebih memudahkan jalan ke 16 besar ketimbang harus seri, apalagi keok. Lalu jika timnas lolos ke babak 16 besar, akan bertemu siapa sih? Nah, jika timnas mampu menang atas Maroko dan berstatus menjadi juara grup A, mereka akan ditantang oleh peringkat 3 terbaik dari grup C, D, atau E. Di grup C mungkin ada timnas Brazil, Iran, dan Inggris. Sementara tim yang akan menjadi perwakilan peringkat ketiga dari grup D masih akan bersaing antara Jepang maupun Argentina. Nah, dari grup E, Indonesia akan berpeluang menghadapi Korea Selatan yang kemungkinan akan finish di posisi ketiga. Lalu jika timnas jadi runner-up grup A, mereka juga akan menghadapi lawan yang tak mudah, yakni juara dari grup C. Kalau tidak Iran, Brazil, atau Inggris.
Sementara itu, jika timnas lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, maka mereka juga akan bertemu juara dari grup C. Karena satu tim dari peringkat 3 terbaik grup A, B, atau F akan bertemu juara grup C. Calon lawan memang makin berat di babak berikutnya, akan tetapi jangan dijadikan beban dulu bagi timnas kita. Yang terpenting adalah menatap laga yang sudah ada di depan mata, yakni melawan Maroko. Jelang laga hidup mati melawan Maroko, performa timnas hingga laga kedua melawan Panama sudah banyak dievaluasi oleh Coach Bima. Formasi 4-3-3 yang konsisten diterapkan sejak laga melawan Ekuador kabarnya akan tetap dipertahankan. Pilar kerangka tim utama seperti Jardim di bek kanan, Jidabin di tengah, hingga Arkan Kakak sebagai predator di lini depan tetap akan dijadikan andalan. Tinggal beberapa eksperimen di beberapa pos lain saja menurut Coach Bima. Seperti ketika Coach Bima pernah menggantikan posisi bek kiri dari Andre Pangestu ketika melawan Ekuador dengan Habil Akbar di laga melawan Panama. Penambahan pemain seperti Amar Berkic yang absen di laga pertama juga bisa jadi senjata ampuh Coach Bima di laga melawan Maroko nanti. Dikatakan pasca laga melawan Panama, Coach Bima memang akan melakukan sejumlah rotasi di laga melawan Maroko nanti. Hal itu bertujuan agar timnas makin bervariasi dalam melakukan serangan. Kita tahu timnas butuh lebih banyak kreativitas dalam menyerang kalau berkaca di 2 laga awal. Di lini depan kita beruntung punya Arkan Kakak yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Tinggal makin dibanyakin saja suplai dan variasi umpan yang memanjakannya. Timnas Indonesia tidak cukup berpangku tangan pada Jidabin sang gelandang maupun Welber Jardim yang beroperasi di sektor bek kanan. Lini sayap yang dimotori Rizky Afrizal harus lebih hidup. Belum lagi sosok Kaviatur Rizky yang bisa menjadi pendobrak lini tengah. Selain itu, kekuatan lain timnas di 2 laga terakhir juga terletak pada ketangguhan kiper Ikram Al-Ghifari yang sudah mengemas 6 penyelamatan. Akan tetapi, timnas Indonesia juga harus memperkokoh lini bertahan dalam menghalau serangan lawan. Pemain seperti Iqbal Gwijangge dan Sultan Zaki harus lebih solid. Para pemain timnas juga harus memperbaiki kualitas umpannya, sebab meminimalisir kesalahan adalah kuncinya. Jangan sampai kesalahan saat melawan Panama dan Ekuador terulang kembali. Nah, kalau sudah lihat hitung-hitungannya, serta kekuatan timnas kita jelang laga hidup mati melawan Maroko, maka kita patut optimis timnas Indonesia U17 bisa melaju di babak berikutnya. Kini, berdoalah dulu yang terbaik wahai rakyat Indonesia. Yakinlah, timnas Garuda Muda kita akan terbang tinggi di rumah sendiri.